yusra, hendaklah engkau memulai dengan kaki kiri. Kenapa? Karena masjid adalah afdalul biqa' fil ardh, adalah bongkahan tanah di muka bumi ini yang terbaik. Masjid yang terbaik. Walaupun surau itu indak segagah rumah awak, ndak serencak sampai tinggal, tapi jelas masjid, surau-surau yang dipakai oleh umat untuk salat terbuka berjamaah seperti itu adalah afdalul biqa', sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Karena itu ketika kita melangkah, maka dahulukan kaki kanan ketika masuk, dan ketika keluar dahulukan kaki kiri, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik dalam kitab Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah. Kemudian berdoa ketika masuk masjid. Berdoa masuk masjid itu bukan berdiri di pintu, tapi memulai doanya ketika masuk. Nanti kalau 10 sekali masuk tu paruh pintu tu ditagak kalau pintu memang. Nah, itulah yang dipahami oleh orang-orang yang kadang pergi haji. Karena sebagian pelatih manasik kadang mengajarkan begitu untuk mengajarkan. Tagaknya di pintu, dia baca doa surang nanti ustaznya. Nah, lain tukang aminkan. Tapi praktek itu sampai ke Makkah itu juga. Padahal itu cuma sekedar memberikan pelajaran. Artinya apa? Itu dirubah hendaknya cara menasiknya. Masuk jelas. Ketika masuk mulai berdoa. Di antara doa itu apa bunyinya yang sering kita baca, yang pendek saja, Allahumma aftahli abwaaba. Tapi sempurnanya kalau dia ingin untuk lebih utuh adalah a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftahli abwaaba rahmat. Nah, itu lain apa? Lain dah. A'udzubillah. Sebelum mendekat baca a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftahli abwaaba rahmatika. Tapi kami nan singkir siapa ni taat boleh baca. Sebab banyak orang awak kalau ingin beramal tu minimalis. Dan apabila dia keluar, sebagaimana dalam Sahih Muslim, apa yang dia baca? Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku memohon kepada Engkau karunia-Mu. Nah, kenapa saya katakan yang sempurna? Karena hadis lain sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'ala an-nabi wa liyaqul." Sebagainya, "Idza kharaja falyusallim 'ala an-nabi wa liyaqul Allahumma ajirni minasy syaithanir rajim." Malah ketika keluar minta Allahumma ajirni minasy syaitan. Kenapa? Karena di luar sana syaitan lebih bebas untuk bergerak menggoda manusia. Nah, kemudian apabila dia telah masuk ke masjid, maka apa yang harus dia lakukan lebih dahulu? Yaitu sunnah muakkadah
untuk melakukan salat tahiyatul masjid. Sunnah muakkadah melakukan salat tahiyatul masjid kecuali dari imam termasuk khatib. Kenapa? Karena salatnya otomatis sudah menjadi tahiyatul masjid dia. Khutbahnya begitu juga. Nah, dengan demikian maka disunnahkan walaupun khatib, ini tuh bapak-bapak, walaupun khatib sedang menyampaikan khutbah. Jikalau ada yang mengatakan kan awak dilarang melakukan perbuatan selain mendengarkan khutbah, kalimat seperti itu tidak tepat. Kalimat itu tepatnya hanya sebagian itu. Kita memang disuruh mendengarkan khutbah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendengarkan khutbah itu. Salat bukanlah suatu yang terlarang, bahkan itu tersuruh walaupun khatib sedang menyampaikan khutbah. Berdasarkan hadis sahih. Jadi jangan kalau sudah bertemu dengan hadis yang sahih, jangan dicari akal-akalan lagi. Tidak boleh mengatakan itu kan pengganti dua solat zuhur tu, mana kau solat kecil lagi. Itu tidak ada alasan lagi. Alasan seperti itu tidak ada dalilnya. Solat Jumat ya Jumat, 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 zuhur ya zuhur. Apabila telah ditunaikan solat Jumat, maka tidak ada lagi zuhur bagi orang yang menunaikan. Jadi dia bukan ganti-mengganti. Dia adalah syariat tersendiri. Nah, Nabi SAW ketika sedang berkhutbah di dalam hadis sahih dari Jabir bin Abdullah, sedang berkhutbah, tiba-tiba masuk seorang sahabat namanya Sulaid Al-Ghatfani namanya. Sulaid masuk, beliau sedang berkhutbah. Nah, ketika Sulaid masuk, langsung duduk. Ketika Sulaid, ada yang mengatakan Sulaid telah duduk pemahamannya, ada yang mengatakan akan duduk, ditegur oleh Nabi, "Qum," berdiri. Dan beliau ingatkan, ini juga adalah dalil bagi ulama yang mengatakan apakah khatib boleh mengingatkan peserta Jumat atau makmum yang ada di bawah untuk menghindari sesuatu yang mengganggu atau mengingatkan sesuatu yang terkait dengan amal yang tak dilakukan oleh jamaah yang datang. Boleh. Makanya pernah satu kali saya ditanya bagi surau, itu saya khutbah dan pintu kemudian dibuka oleh jamaah yang datang. Tidak ada yang mengingatkan. Akhirnya dari khutbah, dari mimbar saya, tolong pintunya ditutup. Lagi khutbah. Ada sebagian tidak paham. Amilu ya betul bahaya. Yang suruh dia dalam bentuk orang nutup pintu. Iya. Kenapa? Karena kan perangai awak kalau di kota besar ini pengurus masjid lagi. Pengurus masjid kalau dengan gaji baca kerantung. Sehingga kadang mereka mandi di ceramah, awak saya akan naik. Perangai pengurus masjid awak kan bangga kalau parang toa, parang mik. Masjid berdekat-dekatan. Siapa pula yang menyuruh kalau kita lagi ceramah di masjid seperti sekarang atau sedang menunaikan sholat berjamaah, itu suara mik itu sampai kemana-mana? Siapa yang menyuruh seperti itu? Tidak ada. Dan itu bukan cara yang dianjurkan oleh syariat. Sebab mengeraskan bacaan sholat, begitu juga menyampaikan isi khutbah dengan keras, itu jangkauan atau tujuannya adalah mustami'un, pendengarnya adalah jamaah yang ikut dalam kegiatan itu.
Kalau tidak, saudara-saudara yang membuat suara pengeras suara ini kemana-mana, kemudian apalagi masjid berdekatan, itu mengganggu ibadah orang lain. Bayangkan kalau ceramah sekeras ini, kemudian datang pula sekeras ini dari masjid sebelah, kira-kira yang lebih mudah awak dengar di mana? Hanyakah pernah dahulu terjadi? Pernah kejadian dulu. Ada masjid berdekatan. Saya sebut saja, di Bukit Tinggi itu ada masjid raya, ada masjid Rohak di bawah. Itu paramik sampai sini. Tapi kenapa dikecilkan? Kenapa? Karena pengurusnya tak mau mendengarkan. Ini contoh. Nah, termasuk juga kalau di Padang saya contohkan masjid raya Syekh Ahmad Khatib. Di sebelahnya kan ada masjid lagi itu. Itu kalau khutbah itu beradu untuk suaranya. Tapi masing-masing punya ego. Misalnya kami nampak yang karek baik. Apakah begitu cara beribadah? Perlu diingat itu. Tidak begitu cara. Bacaan yang dikeraskan, yang dijaharkan itu tertuju bukan untuk orang yang di sudut kampung, tapi untuk jamaah yang ada di belakang imam. Bukan untuk yang di luar. Nah, kalau sudah demikian sehingga terjadilah ada jamaah yang rukuk dahulu mendahului imamnya karena mendengarkan takbir imam sebelah. Belum lagi tidak mungkin imam makmum melakukan tadabbur terhadap ayat yang dibaca imam. Nah, sudah saatnya kita menata diri kita sendiri. Jangan keluar pula peraturannya nanti. Kok keluar keputusan Menteri Agama, keluar perda hanya untuk itu. Tidak perlu sebenarnya. Karena itu sudah ada di dalam ketentuan bagaimana menyelenggarakan ibadah di rumah-rumah Allah menurut ketentuan syariat. Nah, kalau sudah ada ketentuan syariat, awak saya kena patuh lain. Jadi kalau berjamaah, imam disuruh menjaharkan bacaan untuk makmumnya, bukan untuk makmum orang lain. Kalau sendiri, bacaan itu untuk awak cuma, tak untuk orang dah. Itu makanya Nabi SAW pernah menegur Umar bin Khattab ketika di malam hari. Nabi memperhatikan sahabat beliau beribadah. Beliau dengarkan Umar bin Khattab mengangkat suara, meninggikan, mengeraskan suara. Ketika beliau perhatikan Abu Bakar malah tidak ada sedikit pun bibiran garing. Nah, ketika itu apa yang terjadi setelah selesai salat? Ditanya oleh Nabi SAW kepada Umar bin Khattab, lima rafa'ta saut. Kenapa kamu mengeraskan suara? Kata Umar, inni uqidun na'im wa atrul syaitan. Saya ingin membangunkan orang yang tertidur itu lama lalu. Bukan yang bacaan, aku kan perangai sebagian orang. Pada bulan puasa, hari kedua oleh di pengaji. Oh, syiar cara ke mana model itu? Ada orang yang memanfaatkan kadang jam 2 dia bangun salat tahajud, dia ingin istirahat sampai salat fajar tiba. Ketika amalan sunnah itu orang berhak memilih. Ada orang yang menggunakan awal malam karena dia kira mungkin kondisi fisiknya agak letih. Nanti kalau dia tertidur dia tidak terbangun di sepertiga yang akhir. Orang berhak memilih di dalam amalan seperti itu. Apa hak kita untuk mengganggu dia? Sama dengan orang tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran, bapak keluar duit salunya. Orang di sekitar tak bisa lalu olehnya. Orang ingin istirahat supaya ingin bisa bangun sebelum
subuh ingin memanfaatkan sepertiga malam yang akhir sebelum dia sahur. Banyak pilihan orang dalam beribadah. Kenapa kita mengganggu orang lain dengan cara seperti itu? Syariat tidak ada menyuruh kita berbuat yang demikian. Kenapa kau pakai duit benar? Ini memecahkan jorwak rencana orang. Sedangkan ada waktu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kaji tidak ada bertambah. Dan tajwid tidak mungkin selesai, dan dangu tidak didanguakan, dan panjang tidak dipanjangkan, tapi perlu suara karya keluar. Nah itu tidak perlu pakai aturan-aturan, peraturan-peraturan. Dahulu ada itu. Beberapa tahun yang lalu dikeluarkan, saya tolak. Kenapa? So peraturan-peraturan seperti itu kalau dilegalkan seperti demikian, diformalkan, menjadi alat bagi orang untuk mendiskreditkan umat Islam. Seharusnya umat Islam bisa mengatur dirinya sendiri dalam perkara ini. Apalagi di tempat-tempat yang di situ antar rumah ibadah saling berdekatan. Jadi kalau bersama ya untuk makmum, kalau sendiri ya untuk diri kita. Makanya ketika Nabi mendengarkan Umar bin Khattab ditanya, kenapa engkau? Nabi bertanya, kenapa kau keraskan suara? Ini uqdun naimah. Saya ingin membangunkan orang tidur, wa atur syaitan. Saya ingin mengusir syaitan dengan bacaan saya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irfid sautan. Turunkan volume suara engkau. Nah, ketika ditanya Abu Bakar, kenapa tidak ada sedikit pun? Kata Abu Bakar, ini najautu Rabbi, saya berbisik dengan Tuhan saya. Dia tahu apa yang ada dalam dada saya. Kan iya juga itu. Keduanya mungkin benar itu jawaban. Tapi Nabi SAW memberikan batasan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud. Apa kata Nabi SAW? Ala inna kullakum munaji rabbah. Ketahuilah setiap kamu kalau dalam beribadah, kalau awak seorang-seorang beribadah, itu bermunajat dengan Tuhannya. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha. Jangan mengganggu antara kamu dengan yang lainnya. Jangan menyakiti. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah atau qala fis salat. Karena itu jangan satu sama lain bertanding keras dalam bacaan. Mengeraskan bacaan di atas orang lain, berbaca meninggikan suara di dalam membaca, dalam lain di dalam salat apalagi. Ini perlu diingat. Kemudian kembali kita ke perkara tahiyat masjid. Jadi Sulaim ketika akan duduk, walaupun Nabi dalam berkhutbah, bolehkah beliau mengingatkan? Boleh. Jadi khatib hari ini kalau ada yang keliru dari jamaah, bolehkah ditegur? Boleh. Jadi jangan salahkan khatib ketika sedang mendengarkan khutbah, tiba-tiba ringtone HP-nya berbunyi, nyanyinya buaya darat pula. Ini bagaimana ini biarkan. Nah, tolong dimatikan Pak. Ini masjid. Nah, kalau lupa dari tolong semuanya yang hadir mendengarkan khutbah ini, seluruh yang mengganggu dan nonaktifkan. Bolehkah khatib seperti itu? Boleh. Mengingatkan. Nah kemudian kembali ke kisah Nabi dan Sulaim tadi. Apa kata Nabi kepada Sulaim yang hendak duduk? Oh, berdirilah. Nah ketika itu Nabi memberikan petunjuk. Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa. Apabila masuk salah seorang kamu ke masjid, hendaklah dia melakukan salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Itu walaupun dalam keadaan khatib sedang berkhutbah sekalipun, sunnah. Namun jangan lupa kata Nabi, falyujawiz, hendaklah dia sederhanakan salatnya. Jadi panjangkan dulu sehingga sama selesai 2 rakaat duduk ketubah. Dia ringkaskan salat. Nah kemudian
belum lagi ditunaikan salat berjamaah. Kalau sudah salat berjamaah, bagaimana cara seseorang ketika dia masuk, imam sedang melakukan salat? Apakah dia tunggu dahulu imam berdiri baru kemudian dia takbir? Tidak. Jangan ditunggu. Sebagian kita karena terlalu perhitungan, kemudian ada logika fikih yang terlalu sempit. Kalau selesai imam rukuk, kan tak dapat rakaatnya. Nah, perhitungan menajak Allah. Padahal dengan satu sujud itu Allah angkat derajat, Allah ampuni kesalahan. Jadi kalau kita masuk hendak salat berjamaah, jamaah telah didirikan, maka hendaklah masuklah mengikuti imam dalam keadaan bagaimanapun imam, dan buatlah seperti apa yang diperbuat oleh imam, terlepas apakah itu terhitung satu rakaat atau tidak. Jadi kalau tiba imam sedang sujud, ya lakukan, tapi jangan tak takbiratul ihram. Sujud sedang sujud tak masuk ke dalam solat. Sesampai di dalam masjid, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian sujud. Nah, sebagian orang malih mana tu betul. Yang nak kena video cik akak kena ada lagi. Nanti nak agak itu nombor tong mana ada Allah. Pada satu sujud itu nilai yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Sunan Abu Daud? Idza jitum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'a. Apabila kamu datang melakukan salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu sujud, dan kami dalam keadaan sujud, fasjudu, sujudlah. Jadi nanti dulu tagak baru ikut berjamaah, rugi. Kenapa? Dengan setiap kali sujud itu, sajdatan itu, yarfa'ullahu biha, Allah angkat derajat kita, terlepas itu terhitung satu rakaat atau tidak. Itu sama, karena sudah di dalam salat. Jadi kata Nabi, fasjudu, sujudlah kamu sekalian. Kalau memang benar kamu datang kami dalam keadaan sujud, wa nahnu sujud fasjudu wa la ta'udduha syai'a, namun jangan dihitung menjadi satu rakaat. Karena rakaat didapatkan apabila seseorang mendapatkan rukuk dengan imam, tumakninahnya. Saya ingatkan tumakninah. Kalau berselisih jalan tak dapat namanya dekat. Allahu Akbar takbir, kemudian Allahu Akbar awak keturun, imam naik, selisih jalan. Itu jadi tongci rekan. Kenapa? Karena orang itu tidak mendapatkan imam dalam keadaan raki'ah, dalam keadaan rukuk. Tapi kalau dia dapat rukuk, maka berarti dia mendapatkan rakaat itu. Intinya apa? Jangan ditunggu dahulu imam berdiri. Kalau ditunggu seperti itu, apakah kami berdosa? Tidak, tapi tidak mengamalkan sunnah. Apa yang disunnahkan oleh Nabi afdal untuk dilakukan. Orang yang meninggalkan ini luput dari dia pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dikatakan, di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, "Idza ata ahadukumus shalah", apabila seseorang dari kamu datang menunaikan salat, wal imamu ala halin, imam dalam keadaan bagaimanapun, dalam suatu keadaan, mau dia berdiri, mau dalam keadaan rukuk, mau dalam keadaan sujud, falyasna' kama yasna'ul imam, perbuatlah seperti apa yang diperbuat oleh imam. Nah. Kemudian ada berikutnya, bagaimana kalau seseorang masuk ke masjid, kebetulan dia dalam keadaan bermusafir,
dan dia telah sholat tadi. Ini ada dua keadaan yang perlu dijaga, yang diperhatikan betul dan sering keliru saya perhatikan jamaah. Ada yang singgah bermusafir di masjid, kemudian duduk-duduk di dalam masjid. Setelah itu didirikan sholat berjamaah. Dulu saya jadi sudut masjid. Ketika ditanya, kenapa tidak sholat? Kami nak berjamaah tadi. Nah, apakah itu adalah cara yang tepat? Tidak. Apabila seseorang sampai di masjid dan ada di dalam masjid, walaupun seseorang telah sholat tadi di jalan, apakah dia menjamak takdim? Maka ketika dia berada di masjid, dia sholatlah kembali dengan imam ketika dia sedang berada di situ. Itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallis salata li waqtiha, fa in adrakatka salatu ma'ahum fashalli, wa la taqul inni qad shallaitu fala usalli." Jelas-jelas Nabi ingatkan itu. Salatlah salat itu pada waktunya. Jika kamu mendapati salat pada waktu salat bersama mereka, kamu mungkin dalam perjalanan, kamu mungkin telah melakukan salat tadi jamaah takdim, tapi kamu tiba bersama di jamaah bersama jamaah, berada di dalam masjid tersebut, kecuali yang di luar masjid lain masalah. Tapi yang berada di dalam masjid, maka fasalli ma'ahum, salatlah bersama mereka. Wala taqul, jangan kamu katakan inni qad shallaitu, saya telah salat tadi. Jadi kalau sudah didirikan salat, lain orang Islamnya dalam masjid itu tagak balik salat. Kalau dia mengerti dengan petunjuk syariat, jangan ada pula yang memandu di sudut. Itu banyak orang menjamak tadi, tidak. Ini diperkuat dengan hadis Yazid ibn al-Aswad. Yazid ibn al-Aswad, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, apa kata Yazid? Sahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr fi masjidil khair, falamma qada salatahu idza huwa bi rajulain fa akhirul qaum lam yusalliya ma'. Kata Yazid, saya menyaksikan salat bersama Rasul, berarti hadir salat bersama Rasul, salat al-fajr, salat subuh. Salat subuh itu juga disebut salatul fajr, disebut juga salatul ghudah. Jadi kalau disebut orang salatul ghudah, maknanya salat subuh. Disebut orang salatul fajr, salat subuh. Kalau dikatakan orang sunnatul fajr, maknanya sunnat qabliyah subuh. Makanya tak perlu dipertanyakan lagi. Salat sunat fajar itu sebelum fajar atau sesudah fajar. Sebelum fajar itu nak boleh. Sebelum fajar itu kan ada tahajud dan witir. Jadi kalau salat sunat fajar setelah fajar tiba, setelah waktu subuh masuk. Kemudian berikutnya cerita Yazid tadi, Yazid ibn al-Aswad, saya salat fajar bersama Rasul di mana? Di Masjidil Khair. Masjid Khair itu masjid yang ada di Mina. Sekarang ada masjid di Mina. Itu masjid yang dikatakan oleh Nabi sallallahu fi hadzal masjid aksar min 70 nabiyyan. Pernah salat di masjid ini lebih dari 70 para nabi. Nah, itulah dalilnya para nabi itu bukan 25. Banyak. Ada yang mengatakan Rasul saja 313. Cuma kenapa 25 yang wajib diimani? Karena 25 itulah yang namanya datang penyebutannya atau muncul namanya di dalam Al-Quran Karim. Perkara keimanan dalilnya harus qat'i, pasti. Disebut Al-Quran 25, ya kita imani 25 itu jadi kewajiban kita. Tapi secara umum apakah hanya 25 Nabi dan Rasul? Tidak. Dalam hadis sahih ini lebih dari itu. Di Masjid Khair 70 lebih para Nabi pernah salat di situ. Tapi jamaah haji biasanya tidak bisa mampir ke situ. Karena di antara beli bukit tinggal di sana. Kecuali nan ONA plus
dan kini sedang dipakai orang. Nah, kelanjutkan. Falamma qada salatahu. Ketika Nabi selesai menunaikan salatnya, idzan beliau melihat huwa birajulain, dua orang laki-laki fi akhir qaum di belakang. Di belakang orang salat, lam yusalliya ma'ah. Tidak salat bersama Nabi. Jadi ketika beliau selesai, kok ada dua orang itu tak ikut salat? Qala, apa kata Nabi kepada yang lain? Alayya bihima. Himbau nombor 2 itu. Dipanggil. Datang. Kemudian ketika fa'utiya bihima, ketika didatangkan, didekatkan ke Nabi, tarhadu qafara'isuhuma. Menggigillah orang berdua. Kemana kok dihimbau oleh Nabi? Nah, kemudian faqal, apa kata Nabi kepada dua orang itu? Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Apa yang menghalangi kamu berdua untuk salat bersama kami? Kenapa tak salat? Apa yang menghalangi? Qala, apa jawaban dua orang ini? Ya Rasulullah, inna qad sallaina bi rihalina. Kami tadi telah salat di perjalanan kami menuju sini. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan salat fajar Nabi itu tak terkajar pada lawak melimo ini sampai ini. Kita ini terikat betul dengan 10, 15, 11 menit ini. Jadi kalau ada orang datang setelah salat fajar, kemudian dia datang, mungkin jarak antara Nabi azan dengan salat itu bisa 20 setengah jam. Untuk menunggu jamaah hadir. Ya awak tak hadir. Apa dia kembali? Nah, itu yang perlu diperbaiki. Sebab orang yang datang untuk berjamaah itu setidaknya datang ketika azan berkumandang. Perkirakanlah jamaah yang agak jauh dari apa? Agak jauh dari masjid, berapa lama dia datang ke masjid. Kemudian perkirakan dia salat sunnah pula 2 rakaat, kalau belum sempat dia tadi rawatib. Jangan dipaksakan dengan ukuran jam yang sekarang dibuat otomatis, supaya orang yang datang betul-betul nyaman dalam beribadah. Jadi kalau kembali kita ke hadis tadi, dia sudah sholat di perjalanannya, kemudian dia datang ke masjid, dia temukan Rasulullah SAW. Cukup lama. Itulah alasannya. Jadi mereka menganggap dengan mereka telah sholat itu, mereka tidak perlu lagi ikut dengan Rasul SAW. Nah, kemudian apa kata Nabi SAW? Qala fala taf'ala. Kata Rasulullah, jangan kalian lakukan lagi seperti itu. Idza shallaituma fi rihalikuma, apabila kamu berdua salat di perjalanan kalian, thumma ataituma masjid jama'atin, kemudian kalian datang ke masjid satu jamaah, orang salat berjamaah di situ, maka fasalliya ma'ahum, salatlah bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilatun, itu merupakan amalan tambahan untuk kamu berdua. Itu adabnya. Nah, adab berikutnya, kalau seandainya di dalam masjid itu belum langsung salat berjamaah, ada orang yang tidak disibukkan dengan suatu amalan ibadah, maka sunnah untuk mengucapkan salam ke orang itu. Jadi bukan kaulang banyak. Sebagian orang kan ada, kalau di tempat pengajian masuk satu, Assalamualaikum. Orang sebagian sedang sibuk. Nah, kalau dijawab dengan ustaz dengan isyarat saja, bolehkah menjawab dengan isyarat? Boleh.
Karena ada kasus seseorang datang ke masjid atau bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia ucapkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Maka bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab? Dengan isyarat. Beliau angkat tangan beliau. Kenapa? Karena seseorang di dalam salat itu ada kesibukan. Itu riwayat dari Ibnu Mas'ud, kuntu usallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah. Aku mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam keadaan salat. Kemudian fayaruddu alayya, beliau jawab salam saya itu dengan apa? Dengan isyarat saja. Bibastil kaf, bastil kaf begini. Dengan telapak tangan beliau, atau bil asabi', atau dengan jari. Berdasarkan hadis Ibnu Umar juga demikian. Kenapa? Inna fis salat la subla. Sesungguhnya di dalam salat itu ada kesibukan. Jadi kalau orang sedang sibuk, tidak siap untuk menjawab salam kita, jangan dipaksa pula dia menghentikan aktivitasnya untuk menjawab salam. Karena itu adat masuk masjid tidak sama dengan masuk rumah awak. Karena kalau masuk rumah jelas, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan kamu masuk rumah yang bukan rumahmu sampai kamu merasa tenang, orang siap menerima kamu dan kamu ucapkan salam. Dalam hal ini para ulama nanti berbeda mana dahulu, mencari tahu orang dulu, layado, siap atau tidak, atau salam dulu. Sebagian ulama mengatakan salam dulu, dengan salam kita tahu, dan sebagian tidak, cari tahu dahulu. Orang itu siap tak dari bawah, ketok dahulu. Nah setelah bersubuh baru Assalamualaikum. Kalau saya lebih memilih yang kedua, istighnas dahulu. Ketok dulu, siap, ambo, boleh bertamu. Lain buka pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di awal tak salam dulu, bakuta salam dari pintu muka ke pintu belakang. Iya kan? Ibu-ibu jauh dari itu. Kadang-kadang salamku dari pintu sampai ke dapur. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kan bahaya kalau calonnya model itu, terperokok orang begitu. Orang kadang tak siap untuk menerima tamu, karena itu istighnas dahulu. Ada sebagian dapat salam itu, tapi jangan berputar masuk ke dalam dulu. So ayatnya jelas, la tadkhulu. Jangan engkau masuk sampai artinya dilarang masuk. Kau nak awak masuk dulu baru mencari orang ke dapur juga, dah kamar kita. Assalamualaikum. Ya, dikejar lah. Tak mahal biarnya besti apa apa besti. So pintu tu ada gunanya tu. Jadi buat pintu tu tak berfungsi. Pintu tu untuk menghambat orang di luar masuk, menutup aurat yang ada di dalam. Jadi jangan menyelonong. Jadi bagaimana kalau orang tidak dalam sumur, tidak dalam kesibukan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau setiap orang masuk ustaz mengaji mesti menjawab salam, itu tak jadi ceramah. Assalamualaikum, baru kan ngaji mesti bersalam. Assalamualaikum. Bisa ngajar tu Assalamualaikum dia ustaz baik kan? Pada jadi ceramah kerana dia mau jawab salam tadi bagi. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya seseorang masuk dan dia lakukan tahiyat masjid, dan ketika itu muazzin
diperintahkan atau imam masuk dan muazzin melakukan iqamah. Bagaimana kondisi? Bagaimana keadaan? Bagaimana sikap yang akan diambil oleh orang yang datang tadi? Ada dua fatwa dalam perkara ini. Dan mana yang akan kita pakai nanti? Yang pertama ada yang mengatakan bahwa kalau sudah iqamat, stop, keluar dan berhenti saja dari sholat sunnah, tidak perlu pakai salam. Kenapa? Karena sholat yang naqsah, sholat yang kurang, yang tidak sampai, tidak perlu ditutup keluar dengan salam. Apa dalil yang mereka pakai? Dalilnya hadis Nabi SAW, "Idza uqimatus salatu fala salata illa al-maktubah." Hadis sahih dalam Sahih Muslim. Kalaulah diiqamatkan untuk salat, tidak ada salat melainkan dan wajib. Artinya kalau melaksanakan salat, ya sudah. Kalau orang salat fardu, tidak ada lain. Nah, itu pendapat pertama. Tetapi ada di antara ulama yang mengatakan, oh, tidak seperti itu. Kenapa? Karena makna uqimat itu bukan berarti sebatas iqamah, tapi masuknya imam ke dalam salat. Betul-betul telah didirikan takbir. Nah, karena itu apabila seseorang masuk ke dalam salat, tidak boleh memutuskan salat begitu saja tanpa sabab. Sababnya belum ada, karena imam belum takbir. Dengan demikian apa dampaknya nanti? Apabila seseorang sedang dalam salat sunnah, apabila memungkinkan dia untuk menyederhanakan salatnya sehingga dia bisa mengucapkan salam, dia tutup salatnya sebelum imam takbiratul ihram, falyutimma, boleh dia sempurnakan salatnya. Tapi kalau tidak, maka dia putuskan salatnya. Nah, pendapat yang kedua ini lebih kuat dari sisi dalil. Inilah yang diamalkan. Jadi kalau lagi iqamat, muazzin jalin, segerakan. Kalau kita segerakan ketika imam belum takbiratul ihram, kita sudah assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sempurnakan salat. Kalau tidak, hentikan salat. Apakah menghentikan salat pakai assalamualaikum? Tidak, karena itu salat naqsah, salat yang kurang, tidak perlu. Apakah tidak salah membatalkan salat dalam keadaan seperti? Tidak. Kenapa? Karena ada uzur, ada alasan orang untuk keluar dari salatnya, yaitu adanya salat yang maktubah. Jadi itulah amalan mengamalkan hadis tersebut. Idza uqimatis shalah, apabila telah iqamat, diiqamatkan, didirikan salat, fala salat, tidak ada salat melainkan al-maktubah, melainkan yang wajib. Nah, kalau belum lagi selesai salat sunat tahiyatul masjid, apakah yang dilakukan oleh seseorang? Manfaatkanlah kesempatan itu untuk melakukan salat sunnah, dan baik yang muakkadah maupun ghair muakkadah. Begitu juga, dan manfaatkan untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa demikian? Karena di antara waktu yang mustajab, tidak ditolak doa pada waktu itu adalah bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Karena itu jangan dianggap menunggu orang berjamaah itu sia-sia. Nah, ini yang sering membuat gelisah jamaah. Karena tidak tentu kerajaan. Kini imamnya soleh, bang capek sedalek. Padahal itu waktu berharga untuk orang bermunajat. Kalau kita mau mencari awqat mustajab, waktu-waktu yang mustajab, di samping dalam keadaan bermusafir, dalam keadaan berpuasa, ketika pagi hari, ketika sore hari, sepertiga malam yang akhir. Nah, di antara waktu itu adalah bainal adzan wal iqamah. Dan kemudian jangan gelisah menunggu. Kenapa? Madumtum fis shalah. Jadi kamu sekalian masih dalam keadaan salat, apabila kamu tertahan tidak keluar masjid, yang menahanmu adalah habasatkumus salat, salat yang menahan. Mana kalau keluar? Salat alun, salat jamaah belum ditunaikan. Berarti orang itu
sedang menerima pahala sama seperti pahala sholat yang dia lakukan. Jadi tidak rugi ketika orang sedikit bersabar menunggu hadirnya jamaah. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah apabila azan telah berkumandang, janganlah dia keluar, apalagi sampai menghindari salat berjamaah karena kecuali kalau ada uzur. Dan sebagian orang, termasuk juga yang bermusafir tadi, kalau sudah azan jangan keluar lagi dengan alasan saya sudah berjamaah tadi. Kalau azan sudah berkumandang, bertahan di masjid. Kenapa demikian? Abu Hurairah pada suatu kali pernah melihat seseorang melintas masjid keluar setelah azan. Ini berlalu saja dia. Azan sudah berkumandang. Hadis dalam riwayat Imam At-Tabarani. Apa kata Abu Hurairah? Amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Orang ini kata Abu Hurairah telah durhaka kepada Abul Qasim, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abu Hurairah mengatakan orang itu durhaka? Di dalam Sahih Muslim Abu Hurairah dalam Mu'jam At-Tabarani yang menjadi dalil kalau kita lihat. Apa kata Nabi? La yasma'un nida fi masjidi hadha thumma yakhruju minhu. Tidaklah seseorang mendengarkan seruan panggilan azan di masjidku ini kemudian keluar darinya, keluar setelah azan berkumandang, illa lihajatin, kecuali karena ada hajat yang mendesak, thumma la yarju ilaih, dia keluar dan tidak kembali, illa munafiq, melainkan munafik, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau azan sudah berkumandang, jangan keluar, kecuali kalau akan kembali mau berwudu, ya balik lagi silakan. Tapi kalau keluar untuk menghindar dari salat berjamaah, itu alamat kemunafikan. Jadi kalau sudah azan muazzin, la yakhruj ahadun minal masjid ba'da al-adhan illa min udhr. Tidak boleh ada yang keluar dari masjid setelah azan kecuali karena udhr. Al-Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis yang sama. Idza azan al-muadzinu, apabila telah azan muazzin, fala yakhruju ahadun, jangan ada yang keluar hatta yusalliya, sampai dia menunaikan salat. Jadi yang terlanjur selama ini astagfirullah, ta'ammul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa, kalau hendak melakukan salat sunnah, segera menuju ke tiang atau ke dinding. Kalau tidak ada posisi seperti itu, ambillah sutrah. Itulah gunanya sutrah itu. Itu yang di atas yang putih itu gunanya. Yang di atas Quran ini, yang kecil-kecil. Sutrah itu adalah pembatas. Walaupun sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan batas sejadah bisa menjadi sutrah. Tetapi kalau diambil yang lebih aman dan lebih nyaman, tentu batas yang jelas lebih afdal. Ambil sutra, karena itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di dalam kitab Imam Abu Daud, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha." Apabila salah seorang kamu salatlah di depannya ada sutra dan mendekat ke sutra itu. Perkirakan di mana sebelum sutra itu, itulah tempat sujud kita. Nah, kecuali kalau orang yang bisa mendekat kemana? Ke tiang, ke dinding, sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas ibn Malik. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apa kata Anas? Ra'aitu kibara ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat tokoh-tokoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadirun as-sawariya 'inda al-maghrib,
hatta yakhrujan nabi, bergegas menuju ke Sariyah. Sariyah itu adalah tiang atau dinding yang bisa menjadi sutra sampai Nabi keluar. Jadi maghrib itu ada sholat sunnah. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada sholat sunnah sebelum maghrib, itu bertentangan dengan hadis sahih. Sebelum maghrib itu hadisnya sahih, hadis Anas itu. Adakah sholat sunnah? Ada. Cuma kekuatan hukum sholat sunat sebelum maghrib tidak sama memang dalam pandangan ulama dengan sholat sunat qabliyah zuhur. Tidak sama kekuatan hukumnya dengan sholat sunat ba'diyah maghrib. Tidak sama. Tetapi bukan tidak ada. Nah, kenapa? Karena kalau kita belajar sholat sunat rawatib, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Nah, yang 10 itu apa? 2 sebelum subuh, sholat sunat fajar. 2 sebelum maghrib, sebelum zuhur. 2 sesudah zuhur. 2 sesudah maghrib. 2 sesudah isya. Itu kata kita rawatib muakkadah. Itu yang dapat selama ini kan ilmunya. Tapi ada tak riwayat lain yang mengatakan 12? Ada. Bahkan 14, 4 sebelum zuhur, 4 sesudah. Jadi berapa itu? 14. Nah, itu yang rawatib muakkadah. Ulama tidak ada mengatakan sebelum asar tidak ada sholat. Tidak ada. Tidak ada ulama mengatakan sebelum asar tidak ada sholat. Tidak ada ulama mengatakan sebelum maghrib tidak ada sholat sunnah. Tidak ada ulama mengatakan sebelum isya tidak ada sholat sunnah. Dia mungkin tidak masuk di dalam klasifikasi ulama mazhab tertentu, bahwa itu tidak masuk dalam sunnat rawatib muakkadah. Tetapi sholat sunnat ada. Setidaknya dengan hadis umum saja, bainal adzanaini salatun, itu saja cukup itu. Antara azan dan iqamah itu ada salatnya. Antara azan dan iqamah ada salatnya. Nah, khusus tentang maghrib bagaimana? Hadis Anas, idza adzana al-muadzin li salatil maghrib, apabila muadzin telah azan untuk salat maghrib, ibtadarna sawari. Kunna bil Madinah, kami di Madinah, kata Anas bin Malik, kalau telah azan muazzin untuk salat maghrib, ibtadarna sawari, bergegas kami mendekat ke tiang, ke dinding. Sallaina rak'ataini rak'atain, kami salat malah 2 rakaat. Hatta idza jaa al-gharib, sehingga kalau datanglah orang yang asing, al-gharib orang yang tidak penduduk situ, orang yang hadir, orang asing yang tiba, melihat orang sholat banyak, zanna atau hasiba anna salata qad uqimat, tentu dia menduga orang telah mendirikan sholat maghrib karena penuh sholat. Nah, sekarang kenapa tiba-tiba kita mengatakan tidak ada sholat sunat sebelum maghrib? Nah, cuma kenapa para ulama tidak memasukkan sholat sunat sebelum maghrib itu seperti sholat sunat qabliyah zuhur? Karena ada riwayat lain yang bunyinya begini, qabla al-maghrib salatun liman syaa. Salat maghrib itu ada salat bagi siapa yang hendak salat. Nah, dek karena pakai nan nak, paham? Ada awak kalau ada kalimat itu kan nak itu hilang. Kau dah nak. Salat ada. Nah, sebagian orang mengatakan itu kan waktu terlarang, itu keliru. Waktu terlarang itu telah berakhir dengan terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari berarti telah masuk waktu maghrib. Jadi tidak ada waktu terlarang setelah ghurub, setelah terbenam matahari. Berarti sebelum maghrib tidak ada terlarang salat rawatib, kecuali ketika apa? Ketika matahari sedang turun sampai bulatannya menghilang. Dan itu bukan hanya maghrib saja, termasuk sebelum zuhur. 15 menit sebelum zuhur
Itu adalah waktu yang dilarang kita untuk salat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati awqat. Rasulullah melarang kita pada 3 waktu untuk salat fihinna wa an naqura mautana fihinna, termasuk juga menguburkan jenazah di 3 waktu itu. Dilarang oleh Nabi. Itu yang katakan al-awqat al-manhi anha. Salat-salat waktu-waktu yang terlarang melakukan salat dan menguburkan jenazah. Kapan itu? Yang pertama min tulu'il fajri hatta tartafi'a qadar rubhi. Dari terbit matahari sampai dia naik 1 tombak. Kan itu juga tidak boleh. Makanya orang yang duduk menunggu waktu setelah salat subuh ingin mendapatkan pahala, man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah kemudian tsumma jalasa, kemudian dia duduk berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, orang itu mendapatkan orang itu mendapatkan keajri hajjati wa umratin tamatin tamah, mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna kan begitu. Kemudian dia lakukan salat apa? Salatul Isra atau sebut salatul syuruk. Salat syuruk itu apa beda dengan salat duha? Tidak ada bedanya. Salat syuruk itu ya salat duha. Cuma kalau lebih khusus kita mengkajinya, salat syuruk itu salat duha di awal waktu. Ya salat duha. Hadis salat syuruk atau salatul isra adalah hadis Ibnu Abbas. Itu yang menjadi dalil bagi para ulama mazhab. Disebut salatul isra. Nah, salatul isra ketika matahari terbit. Apakah matahari terbit langsung ketika terbit salatnya? Enggak. Kenapa? Karena ketika matahari terbit belum boleh lagi salat. Sebagaimana hadis sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza tatlu'a, apabila matahari terbit, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hentikan dahulu salat. Kenapa? Karena matahari tatlu'u baina qarnai syaitan. Karena dia terbit antara 2 tanduk syaitan. Apa maknanya itu? Antara 2 tanduk syaitan. Tahu tak berhala orang-orang kafir dulu bentuk seperti apa? Bertanduk. Berhala mereka itu. Nah, di mana posisinya mereka letakkan? Timur dan barat. Nah, di mana posisinya? Kapan mereka akan sujud ke berhala mereka? Ada di 2 waktu. Yaitu kapan? Ketika pagi hari, di saat matahari muncul di atas kepala berhala mereka antara 2 tanduk itu. Jadi karena itu Nabi SAW menyuruh kita jangan lakukan salat di waktu penyembah berhala, sujud kepada berhala mereka. Jadi ini cara ibadah seperti itu bukan hanya dalam salat saja. Tahu tak Bapak dan Ibu kalau betul manasik haji? Tapi sekarang sayang manasik haji ini sekarang ini kan hanya ritual saja, tidak didalami sampai ke makna. Kenapa? Kenapa Nabi SAW ketika dari Arafah baru tunggu dahulu maghrib masuk, bukan sebelum maghrib? Ketika Nabi SAW bertolak dari Mina, dari Muzdalifah menuju Mina, belum tunggu matahari terbit dahulu. Belum tunggu matahari terbit dahulu, tapi beliau sudah mulai terang, beliau berangkat, tapi belum tunggu matahari terbit dahulu. Kenapa? Kedua cara itu adalah untuk mukhalafatul musyrikin, untuk membedakan waktu beribadah dengan kaum musyrik. Itu makanya hati-hatilah. Kau tak tahu baru orang, tahu baru lawak. Nabi menanamkan, bedakan, khalifu. Nah, di antaranya ini, jangan salat dulu, hentikan dulu salat sampai dia terbit. Setelah 1 tombak baru masuk. Nanti kalau mau salat Isra, lihat syuruknya jam berapa, naikkan 15 menit, setelah itu baru syuruk. Gitu juga. Nah, kemudian kapan lagi yang kedua? Hina dhahirati, ketika waktu zuhur. Tatkala bayang-bayang sesuatu tidak ada, tapi ini berlaku untuk wilayah Khatulistiwa. Artinya 15 menit sebelum zuhur masuk. Hentikan dahulu.
Kemudian apa lagi? Ketika turun matahari hendak masuk ke maghribiha, ke tempat terbenamnya, sampai dia terbenam. Jauh bulan tadi kira 10-15 menit sebelum itu, sebelum matahari terbenam. Ketika matahari sudah terbenam, berarti habislah waktu terlarang, dan ketika itulah maghrib masuk. Nah, ketika maghrib masuk, sudah ada tak salat? Sudah. Yang dikatakan salat qabliyah maghrib kapan? Ketika waktu maghrib telah tiba. Berarti tidak bermasalah dengan waktu terlarang. Nah, karena itu tidak ada alasan kebiasaan sebagian masjid yang menyambungkan antara azan dan iqamah itu dengan alasan tidak ada salat sunat sebelum maghrib, itu bertentangan dengan hadis sahih. Nah, keindahan ke salat karena Nabi mengecekkan liman sya'a, bagi siapa yang hendak salat, yang muazzin imamnya, imam mesti disuruh menunggu orang untuk datang. Yang perlu diingatkan pengelola ibadah di masjid, tunggu. Sudah dihimbau orang itu tinggal saja. Hayya 'alas shalah gitu kan. Tuh, mulai tambah tujuan kami dulu yo. Tidak begitu. Tunggu dulu. Makanya ada petunjuk dalam hadis ini, ja'al bainal adani wal iqamati nafsan. Jadikan jarak antara azan dan iqamah supaya orang yang berwudu bisa berwudu dengan sempurna. Orang yang sedang makan dan kecakirnya oleh minum, itu harus dijaga adab itu. Ini pengelola masjid dan jamaah rutin di masjid itu saling mengingatkan supaya ibadah itu nyaman. Nah, tinggal terakhir untuk hari ini pembahasan kita karena sudah habis waktu. Salat tahiyatul masjid bagaimana? Nah, ini yang sering terjadi. Saya sudah datang dari masjid, dari rumah, hendak berjamaah. Ketika sampai di masjid, waktu terlarang tiba, sebelum maghrib misalnya, atau sebelum zuhur misalnya. Bagaimana dengan tahiyat masjid? Sebagian ulama memang mengatakan apa saja solat ketika waktu terlarang tidak boleh dilakukan. Nabi telah melarang kita solat pada 3 waktu itu. Ya sudah, kita berhenti. Tapi dalam hadis dikatakan, idza dakhala ahadukum, apabila salah seorang kamu masuk ke masjid, solat dulu 2 rakaat sebelum dia duduk. Ini mana yang akan dilakukan? Nah, di sini ulama mengatakan lebih banyak berfatwa begini. Larangan waktu solat sifatnya umum, berlaku kapan saja 3 waktu ini. Sedangkan solat tahiyat masjid sababnya khusus, yaitu masuk ke masjid. Dengan demikian, maka tahiyatul masjid termasuk yang tidak terlarang karena waktu yang 3 itu. Kenapa? Karena tahiyat masjid adalah solat yang dilakukan karena sabab khusus. Apa sababnya? Dukhul, masuk musaji. Lah sampai di situ lah. Kita cukupkan dulu sampai di situ. Allah ya, terima kasih wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.